apabila mereka ingin mewujudkan mimpi dan obsesinya. Amin Mas Heri. Tetapi gagasan ini bagus Mas Heri, membuat wadah ini ya. Oh, have you read Yesus bermanfaat? Mas Heri, assalamualaikum. Salam. Mas Heri, kita ngomongin hal yang berbeda dengan kemarin. Kemarin kita ngomongin seputar dunia pers yang terkait dengan produk, ngomongin apa aja. Tetapi sisi lain dari seorang Om Heri Kresna ini, itu adalah seorang musisi, ya kan? Kayaknya interestnya, kecenderungan musiknya ke jazz standar Mas Heri. Ya. Jazz standar bukan sih Mas Heri? Ya. Bisa dikatakan jazz standar. Jazz standar. Jazz standar, walaupun nanti akan diselaraskan sesuai dengan keilmuan. Mungkin kalau secara industri bisnisnya pasar, tapi memang tidak menguasai keilmuan itu dulu dasar. Ya. Bagaimana? Namun sebelumnya saya mengucapkan bahwa the FIFA ngomongin apa aja. FIFA ngomongin hidup sukses dan sukses, oke. Thank you Mas Heri, thank you. Karena ngomongin apa aja, punyanya Mas Heri juga, punyanya siapapun yang turut serta mensupport program ini. Karena setiap aktivitas manusia, apalagi profesi, dia akan besar apabila dia bersinergi dengan namanya media. Yang dalam konteks ini yang perkembangan teknologi yaitu dengan podcast ini. Mereka yang paham dan cerdas bisa menggunakannya, memanfaatkannya apabila mereka ingin mewujudkan mimpi dan obsesinya. Amin Mas Heri. Tetapi gagasan ini bagus Mas Heri, membuat wadah ini ya. Oh, have you read Yesus bermanfaat? And ini universal keberadaan ini. Enak nih kayaknya, mudah-mudahan dapat ini. Karena kan sosok bagaimanapun ngomongin apa aja adalah terlepas dari apa keberadaan dari Mas Bu yang leksikal bagi saya. Menurut saya leksikal itu serba bisa, mungkin parental lah bahasanya. Sosok Mas Bu yang saya lihat seperti itu. Multi talent saya belum juga Mas Heri, tetapi ya karunia sebuah kalau memang itu wajib disyukuri kan, begitu Mas Heri ya. Nah Mas Heri, ngomongin musik jazz. Musik jazz ini musik termasuk juga musik tua, musiknya orang-orang tua, tetapi regenerasinya cukup cakep. Pemain jazz muda banyak yang bagus Mas Heri ya. Itu tapi mereka juga gimana cara belajarnya, tahu muncul menjadi seseorang gitu kan, kita kaget Mas Heri. Ya sesuai dengan sejarahnya dulu jazz ini dikejutkan dengan beberapa munculnya talenta muda, contohnya pada saat seorang Indra Lesmana usia segitu bermain piano yang luar biasa. Tapi sekarang bukan hanya seorang Indra Lesmana saja, tapi anak-anak kecil-kecil sekarang bakatnya Mas Heri. Kita di era pada saat era belajarnya dulu kemana aja kita ini. Tanggapan Mas Heri mengenai tumbuhnya musik jazz itu sendiri bagaimana Mas Heri? Memang kalau perkembangan dari musik jazz itu sendiri, musik jazz adalah sebuah kata sih, dari sejarah yang lahir berdasarkan rintihan karena kehidupan konon kabar sejarah di abad misalnya 19 itu para negro. Tapi uniknya kok berkembang secara kejiwaan, itu berkembang sehingga menjalar, sehingga muncul paradigma. Uniknya musik jazz ini kan pertama dia lahir dari kerintihan, tapi kok dianggapnya suatu musik yang eksklusif. Iya. Artinya apa istilah saya ini, antagonis atau tidak sesuai dengan yang ada saat ini. Pemahaman masyarakat musik jazz itu musik yang eksklusif. Padahal lahirnya seperti itu. Apa sih yang membuat dia eksklusif? Oh ternyata menurut bagi saya itu dia adalah bagaimana berkembangnya irama, harmoni dunia musik jazz itu terhadap peradaban dunia dan berkembang itu memang agak lambat ketika itu. Namun sekarang berdasarkan perkembangan teknologi, mereka yang juga mempopulerkan musik jazz
kemudian juga jiwanya memang ternyata masuk ke dalam musik jenis itu, genrenya, yang disebabkan oleh berbagai pertimbangan, karena musik jazz ini unik sih. Dia bagi saya dia ilmunya dia di atas rata-rata di luar klasik ya. Nah klasik ini kan kita belajar metodologi berdasarkan notasi. Nah kalau di jazz ini memang unik ya. Kalau dari dulu orang mesti belajar ke Amerika misalnya, sekarang enggak, untuk mendapatkan soulnya, budayanya, kemudian teorinya, kemudian kita harus lebur di dalamnya. Nah kalau musik jazz, alhamdulillah di Indonesia begitu besar oleh para mereka. Artinya berdasarkan semangat dan perjuangan, kemudian berdasarkan visinya melalui kejiwaannya. Sebentar Mas Ari, ada satu frame yang nggak pas sebentar ya. Ternyata musik jazz yang konon katanya lahir dari rintihan para budak itu, ketika itu ya, termasuk blues. Masuk blues. Karena jazz malah cikal bakalnya dari blues kayaknya, ya kan? Rintihannya, dengan blue note-nya itu. Blue note. Saya tadi belum menangkap esensinya karena tadi saya entah belum fokus tuh apa. Soal ini loh Mas Heri, apa? Di kalangan eksklusif, pemainnya pun jarang, peminatnya di grassroots, di masyarakat itu selektif akhirnya. Nah, tadi giliran kita bilang itu selektif, terus kemudian akhirnya rada eksklusif. Tetapi kayaknya sekarang sudah mulai diserap generasi muda nih. Nah, mudah-mudahan dengan itu sudah bukan musik yang asing atau sulit. Karena sulit mungkin Mas Heri salah satunya, atau apa itu menurut Mas Heri? Menurut gambaran saya, kenapa sulitnya misalnya dari sisi perkembangan? Ada anggapan untuk bermain musik jazz ini sulit nih untuk mendapatkan materi yang sesuai dengan harapan. Jadi artinya orang menyukai, memilih genre jazz ini, dia harus siap akan gabah. Karena di dunia entertainment khususnya di Indonesia itu jarang menyuguhkan tempat hiburan, misalnya cafe itu khusus untuk jazz misalnya. Tapi latar belakang masyarakat kita ya, yang belum familiar terhadap musik jazz gitu. Itu yang kedua, tentang kendali ya, salah satu kendala musik jazz kok begitu langka, begitu sulit, begitu nggak begitu familiar awal-awal pun saat ini kenyataannya deras ya, bertumbuh berkembang ya. Nah kemudian yang ketiga, untuk mencapai keilmuan mempelajari musik jazz memang perlu ada perjuangan. Dia begitu paham nanya enggak. Jadi ada beberapa pandangan alternatif sehingga salah satu kendalanya berkembangnya musik jazz dari berbagai sudut pandang. Musik jazz ini enggak lama dapat materinya atau nilai uangnya gitu. Dan jarang di dunia entertainment itu yang menunjukkan khusus tentang genre jazz. Dan untuk mendapatkan ilmu itu banyak kendalanya, cara belajarnya, metodologinya. Belum lagi kan skop tentang misalnya bagaimana bermain musik jazz yang layak, wajar, atau istilah kita itu di musik jazz itu teman-teman menyebutnya outsider misalnya kan gitu. Nah kemudian musik jazz ini unik ya. Pemain kain pun ya nggak perlu infrastruktur, peralatan, metodologi seperti jazz musik yang lain. Karena kata orang bermain musik jazz itu juga diperlukan untuk meraihnya, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kewajiban kita, kewajiban untuk menyebarluaskan atau mengeksplor musik itu, ya ini tugas kita. Bukan karena kita ke barat-baratan, bukan ke barat-baratan pengerjaan. Nah, sampai ada strategi Mas Heri, strategi untuk memasarkan jazz, memudahkan masyarakat mencerna musik jazz ini. Kan sering kita ini menggunakan packaging, jadi jazz dipopkan, pop jazz, sampai saking supaya easy listening, jadi pop bossa nova di zaman kapan itu kan booming. Nah akhirnya muncullah kayak Ernie Kulit, terus muncul Harvey. Nah itu sebenarnya kan embrionya dari jazz itu Mas. Nah karena supaya itu jangkauan pasarnya bisa lebih luas, strateginya adalah packagingnya dipopkan. Begitu Mas Heri. Setuju nggak Mas Heri? Ya setuju. Memang ada dulu strategi itu ya. Strategi. Cuma ada satu pandangan juga, kan misalnya jangan misalnya musik pop di jazz-jazzin.
Nah ini kaidah-kaidah musik jazznya ini dia nggak boleh lari pakemnya. Musik pop di jazz-jazzin banyak juga. Nah itu dia, kita barangkali karena teman-teman yang memang memahami tentang kaidah musik jazz itu, oh ini sebenarnya belum memasuki arena musik jazz, hanya iramanya. Kan iramanya, oh bossa nova, beatnya, harmoninya mungkin belum ketemu lah bahasanya, perlu di dalam jazz itu sendiri ya. Nah itu karena produsernya sadar pasar, ternyata pasarnya bagus nih, kan gitu Mas Heri. Ya sebagus-bagusnya genre itu tidak sebagus musik pop yang jangkauannya lebih luas, apalagi tanah air kita adalah dangdut. Nah ya kan dangdut itu kayaknya identitas sudah menjadi sebuah identitas musik. Musik Indonesia kayaknya jadi di dunia juga masih ada yang mirip-mirip itu adalah India, ya toh Mas Heri, Arabik ya toh, ya itu masih mirip-mirip dengan embrionya dangdut sendiri kan dari situ. Ya, Mas Heri sendiri sulit nggak sih Mas? Om Heri atau Mas Heri belajar musik jazz itu sendiri? Pandangan Mas Heri? Ada sebuah mungkin perumpamaan. Belajar apapun selama kita hidup ini berawal dari mindset kita dulu. Iya. Jelasnya, clearnya, ketika saya mengatakan bisa dan saya akan bisa. Ketika saya bilang susah, nggak bisa berarti ujung-ujungnya hasilnya yang saya ucapkan. Keyakinan. Bagian dari keyakinan. Jadi di saat saya mengatakan ini sulit, ya nggak bisa berarti saya. Karena di mindset saya berawal knobnya nggak bisa, jadi nggak bisa. Tapi ketika katakan saya bisa, otomatis nanti sendirinya pola pikir kita dia akan merasuk ke seluruh jiwa dan ada geliat, ada spirit, ada energi, ada bimbingan, otomatis nanti sendiri terbuka tuh tampilnya untuk memahami mempelajari musik jazz. Artinya jawabannya mempelajari musik jazz itu mudah, gampang, easy, very easy kata Mas. Cuma segala sesuatu bisa terjadi terwujud apabila syaratnya terpenuhi. Untuk masuk ke ruang mempelajari musik jazz harus ada syarat mengajar gitu ya. Syaratnya apa? Syarat pendukung. Syarat pendukungnya itu ya. Diawali dengan mindset kita dulu. Mindset. Pola pikir. Jadi itu modal dasarnya mindset dulu. Gua pasti bisa. Kalau sudah mindset tertanam, timbul suka. Nah, jazz, great. Nah, kalau itu suka Mas Heri, apapun mudah diraih. Mudah diraih itu karena itu adalah passion. Betul. Semangat kita. Passion ya. Semangat untuk meraih menjadi seorang musisi jazz, mengenal jazz. Apa gini? Mungkin saya masuk ke teman-teman yang saya keluar dalam diri saya juga saya di saat saya bermain musik bukan sosok Heri Kresna. Tapi ada orang yang memahami tentang keilmuan musik jazz. Dia bisa menakar saya kemampuan musik saya dari sisi teori, praktek, imajinasi, soul dan lain-lainnya, bahkan outsidernya. Saya ditakar untuk sisi keilmuannya. Walaupun kita tahu untuk menjadi seorang maestro itu nggak lahir dari pendidikan, nggak berasal dari sekolah. Orang maestro ya dari sisi musik bisa banyak contoh-contoh, mulai dari misalnya dekade-dekade sebelumnya seperti Joe Pass, Wisnu Mary, itu dia tidak lahir dari sekolah. Tapi ketika dia belajar, jiwa yang terbentuk dari habit budayanya, baru dia mengikuti pakam-pakam. Habit itu timbul pada saat kita memiliki tadi itu ya. Passion itu memang habit kebiasaan ini kita budaya segala macam itu tadi. Nah di Indonesia itu memang unik karena lebih akrab di dunia itu tadi, karena musik jazz ini dianggapnya eksklusif dunia barat sehingga ada rasa antipati gitu kan, ada rasa respect yang kurang. Musik eksklusif, padahal kalau mengerti sejarahnya unik yang musik jazz ini. Kita sebagai pendengar masyarakat itu seperti menganggap pasti musik barat yang sulit lah. Iya. Tapi kayaknya itu aneka ragam. Kayaknya pengotakannya itu udah hampir nggak ada di Mas Heri. Kalau pengotakan itu sudah hampir tidak ada. Seperti di Lampung banyak komunitas yang mereka ada semacam spirit untuk memasyarakatkan, tujuannya membangun mental untuk belajar lebih dalam, bukan untuk memindahkan barat ke Indonesia atau khusus misalnya di Lampung, gitu ya. Teman-teman misalnya di Kalima itu dia menggelora gitu. Mas Heri ada komunitas jazz ya? Ada. Apa namanya tadi? Kalima. Kalima itu K-nya ada 5 atau kelima atau apa nih Mas? Itu identitas di address ya. Yang saya tahu dari para pencetusnya Soebita, Amung,
Bandung, Oh. Amung ya. Ya ini jarang kenal lima. Yang Kenal jadi best camp. lima. Oh, astaga. Amung itu kan dia gitaris, memang dia Jason benar. Jason benar, ya. Tapi konsepnya beda dengan komunitas yang lain. Karena di Kalima ini punya visinya tuh luas ya. Apa Mas Eri? Yang membedakan dengan komunitas yang lain ini Ya, apa? setelah saya adaptasi, saya pelajari, kemudian Oke. saya dipercayakan untuk menjadi sekretaris eksekutifnya di secara de facto pada hukumnya. Ya, ada pilar bahwa ini visinya jelas, fungsi tugas teman-teman masing-masing itu beda. Satu, fungsi mendidiknya ada di Kalima ini. Fungsi kebersamaannya juga ada, pekerjaan bersama. Apabila teman-teman dapat peluang job, nggak hanya teman-teman di Kalima yang main, dipersilakan. Ini ada peluang, mari mewarnai. Tujuannya adalah tetap bergenre jazz, gitu kan? Teman-teman diberikan hak dan kewajiban, kita saling terbuka. Yang kedua, ada memfungsikan teman-teman di Kalima itu artis, ada yang sebagai penggerak organisasi sesuai dengan visi. Misalnya visi kita terakhir adalah bagaimana bermain di misalnya Java Jazz dengan karya-karya kita. Jadi ada target tertentu untuk mengangkat musisi jazz Lampung untuk bisa dihadirkan di beberapa event yang nasional sampai internasional. Bahkan di entertainment, kafe-kafe yang butuh, ya teman-teman dipersilakan main sesuai dengan peluang yang ada. Gitu. Sedikit banyak itu berfungsi sebagai manajemen artis Ya, juga manajemen ya, artis juga, gitu ya. Oke, berarti kita sebagai untuk talent untuk main di space komunitas atau kafe atau program-program jangka pendeknya seperti itu. Ada juga program-program exhibition. Berapa kali kalian mengadakan gelaran musik seperti dengan tajuk misalnya Jazz for All, Pesona Jazz Lampung. Nah, kita tetap mengaitkan antara fanatisme daerah, menselaraskan bagaimana sih kaidah-kaidah masyarakat ini bisa ketemu dengan istilah jazz agar masuknya nggak banyak hambatan melalui strategi, istilah Mas Budi tadi bilang, melalui metode, seperti ini. Namun yang lebih terpenting adalah kita jangan lari dari sikap seorang musisi agar tujuan mulianya tadi lebih meretas, merajut sebuah keidealan, yaitu bagaimana menselaraskan, menggaungkan musik jazz ini. Jadi harus sedikit membangun pembelajaran, pencerahan dan motivasi. Tempat berkumpulnya pun di Kenanga 5 ini. Kenanga 5. Mantap Mas Eri. Durasi mana nih durasi? 20. Kita kasih 5 menit lagi Mas Eri. Dan juga harus diingat, seorang musik jazzer umumnya juga dia nggak mau mencela jazz gitu, enggak. Kita harus kagum dengan mereka sudah berkarya di bidang musik keroncong, harus kagum, salut dia berkarya, karya is karya. Nggak cuma melecehkan mengajarkan jazz itu jangan musik eksklusif, dia lebih pintar, nggak seperti gitu kan ya. Itu pilihan, selera sudah. Itu hormati siapapun suka musik apa. Respect itu harus ada di depan Om Heri, betul nggak? Respect itu diharapkan di kehidupan apapun, di kita bersosial apapun, respect ditaruh di depan. Inilah yang harus kita jaga. Jadi beda pilihan, kita ada batasnya respect. Respect itu. Karena untuk memahami atau memainkan musik jazz itu dia harus ada satu sisi lain yang beda, yaitu secara teori. Betul Mas. Pakem-pakem yang ada tuh memang beda. Tapi tangan nadanya dikembangkan oleh para pionir-pionir Kordis kan begitu kan. Sehingga kenapa kok ada istilah outsider dalam pemain musik jazz ini? Saya mau nanya outsider tadi itu apa? Outsider itu artinya begini, sesuatu yang di luar batas dan dia harus lari dari pakem-pakem yang ada. Karena kaidah musik adalah jiwa katanya kan. Tapi jiwa yang mana? Nah itu tadi mungkin secara teori masyarakat umum, pemusik khususnya tahu. Tapi bagaimana bermain di dalam jiwa itu sendiri? Seperti contoh mungkin ya itulah teori-teori yang sketching ya. Itu salah contoh outsider. Kemudian bagaimana membunyikan tangan nada bisa jazz musik yang sifatnya pencet gitu, sehingga walaupun cuma satu not bernilai. Orang tersentuh dengan dimainkan dengan saya tadinya berpikir outsider yang Om Heri bilang itu adalah umpama pada saat kita memainkan sebuah komposisi, nah kita ini ada pattern, pattern ini taruhlah di segini, tapi saking asiknya dia sampai hampir keluar dari pattern itu,
itulah yang disebut outsider. Outsider. Atau itu Salah satunya itu. salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi kita saking menikmatinya, Saking menikmati. cenderung kita keluar nih, Iya. Om Heri. Ya, betul. Bener nggak? Iya. Karena ya saya sering di Iya, posisi betul. itu juga gitu. Oke Om Heri. Nah yang terakhir intinya. Oh terakhir. Dia dalam teori itu dia tidak selalu melulu berdasarkan dimainkan tangan nada diatonik. Do re mi fa sol la si do. Nah di jazz ini kadang-kadang re nada setengah bisa dimulai sebagai tangan nada awal untuk memainkan, membunyikan. Itu dia, itu outsidernya. Dia bebas. Kadang-kadang lick-nya tuh, waduh lick gitu. ya. Lick-nya rasa musik singkatnya dia. Om Heri kalau teman-teman pengen nonton karya Om Heri di YouTube mungkin ada barangkali? Ada di YouTuber Hari Kresta itu. Hari Krishna aja ya. Hari Kresta. HERI bukan Y ya? Bukan Y. Krishna apa Kresna? Kresna apa musik Kresna. Kresna. Oke Om Heri, Oke, thank you. terima kasih Sama-sama. waktunya. Sukses waktu untuk Sukses, Om. pelajaran dan berkah. Iya. Salam dulu.